itu berkata lagi, kemudian menghilang. Tanpa sadar Pak Slamet yang ketakutan ini sampai kencing di celana. Keesokan harinya pun Pak Slamet sakit. Mungkin karena syok dengan kejadian semalam. Mbok Urip sepertinya menyadari dengan sakitnya Pak Slamet yang tiba-tiba itu. Hingga akhirnya Pak Slamet pun bercerita kepada Mbok Urip tentang apa yang dialaminya semalam. Di sini mereka semakin yakin kalau ini benar-benar teluh. Tapi mereka memutuskan untuk tidak bercerita dulu kepada juragannya, takut menambah pikirannya. Pak Slamet sakit kurang lebih 3 hari, kemudian berangsur sembuh. Beberapa hari kemudian ada kejadian lagi. Entah ini berhubungan juga dengan teluh itu atau tidak. Yang jelas, ini adalah musibah yang cukup membuat Santoso terpuruk. Gudang yang ia beli dari pelelangan itu kini terbakar habis dalam semalam. Entah apa penyebabnya. Yang jelas, malam itu rumah Santoso diketuk oleh beberapa warga yang mengabarkan kalau gudangnya kebakaran. Setelah kejadian itu, dengan terpaksa Santoso menutup salah satu gudangnya dan meliburkan beberapa karyawannya. Tidak berhasil menemukan apa penyebabnya, karena Santoso khawatir. Panggih pun tetap dirawat inap di rumah sakit selama 2 hari dengan ditunggui oleh Mbok Urip. Dan di sini Mbok Urip mengalami kejadian seram. Kejadiannya di malam kedua, ketika Mbok Urip menunggui Panggih di rumah sakit. Malam itu entah jam berapa, Mbok Urip yang duduk ketiduran di ranjang Panggih, dengan kepala yang merebah ke tangannya yang menyilang dalam tidurnya yang sebenarnya kurang nyaman itu. Tiba-tiba Mbok Urip merasa ada yang membelai-belai kepalanya, karena dikira Panggih. Mbok Urip seketika membangunkan dirinya, dan dengan setengah kantuk dia berkata, "Ono apa, Mas?" tanya Mbok Urip kepada Panggih. Tapi di sini Mbok Urip heran, karena Panggih terlihat tertidur nyenyak dengan posisi miring membelakanginya. Dan setelah itu, terdengar suara dengan nada membisik tepat di telinga Mbok Urip. "Ora apa-apa." Dia yang kaget langsung menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Suasana ruangan itu nampak sepi, karena kebetulan Panggih dirawat di ruang VIP. Ruangannya juga terang. Mbok Urip menoleh ke seluruh ruangan, namun matanya terhenti di sebuah lemari kecil yang sepertinya pintunya perlahan membuka sendiri. Mbok Urip yang penasaran terus mengamati. Sementara tiba-tiba muncul suara, "Aku neng kene." Suara itu muncul dari lemari kecil yang pintunya semakin lebar terbuka. Dan dengan berani Mbok Urip menjawab perkataan itu. "Sopo de? Lunga saka kene." Lemari itu semakin terbuka lebar, dan menurut Mbok Urip, di situ muncul kepala tanpa wajah, namun memiliki mulut, persis seperti yang dikatakan Slamet tempo hari. Perlahan, kepala itu keluar dan menunjukkan seluruh tubuhnya. "Besar sekali," kata Mbok Urip. "Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Sepertinya ini sosok wanita. Jemarinya panjang, begitu juga kukunya, penggeliat, seperti menari." Dan beberapa saat kemudian, dengan lantang sosok itu berkata, "Aku samber nyowo, aku arep tilik." Melihat Panggih yang terbaring, Mbok Urip mencoba untuk tidak gentar dan berkata, "Ora perlu, lunga de, saka kene." Jawab Mbok Urip sambil memegang pispot logam di tangannya. Tapi sosok itu malah tertawa-tawa. Mbok Urip yang sudah kacau balau, pikirannya pun melemparkan pispot ke arah sosok itu sambil berkata, "Allahu Akbar." Dan sosok itu pun hilang. Mbok Urip pun menangis meringkuk di lantai. Di sini sebenarnya Mbok Urip merasa sangat ketakutan. Ternyata gangguan itu belum selesai. Beberapa saat kemudian, Mbok Urip dibuat semakin menangis ketika terdengar suara wanita bernyanyi lagu Jawa.
Suaranya merdu dan mendengung di ruangan itu. Mbok Urip menutup kedua telinganya. Wis, tolong, wis, tolong. Hingga suara itu pun berhenti seiring azan subuh yang mulai terdengar. Nampak lalu lalang aktivitas di rumah sakit sudah terdengar. Segera Mbok Urip membuka pintu dan duduk di kursi depan ruangan perawatan. Dia tampak pucat dan lesuh. Sungguh ini malam yang berat. Untung paginya Panggi sudah bisa diperbolehkan pulang. Sesampainya di rumah, ada yang berubah dalam diri Panggi. Dia sekarang pendiam, tak seusil kemarin. Untuk seukuran anak, dia nampak seperti orang dewasa. Sekitar 4-5 hari berlalu, Panggi kini sangat rajin mengaji. Terlihat setiap dia yang selalu siap dengan baju kokohnya. 1 jam sebelumnya menunggu guru ngajinya di ruang tamu. Panggi mulai ngeyel mengajak ayahnya untuk salat tepat waktu. Perubahan yang baik memang. Bisa dibilang 180 derajat. Tak seperti dulu yang manja dan agak pemalas. Tapi ternyata perubahan Panggi ini merupakan buang tabiat, kata orang Jawa. Seseorang akan berubah sikap dan sifatnya saat menjelang ajalnya. Karena tiba di suatu hari, waktu itu sore, setelah Panggi mengaji, listrik kebetulan padam. Sementara Panggi masih ada tugas sekolah yang harus dikumpulkan esok hari. Akhirnya, Panggi pun mengerjakan PR-nya dengan menggunakan teplok atau lentera. Diletakkanlah 2 lentera di samping meja belajarnya. Panggi pun belajar dengan ditemani ayahnya. Sementara Pak Slamet sedang sibuk menyalakan lampu Petromax di halaman. Sampai beberapa saat kemudian, Santoso meninggalkan Panggi untuk merokok di halaman belakang. Sambil melihat Pak Slamet yang terus mengutak-atik lampu Petromax yang tak kunjung berhasil dinyalakan. Dan tiba-tiba terdengar suara ledakan. Dengan diiringi suara teriakan Panggi. Santoso dan Pak Slamet yang mendengarnya segera menghampiri ke kamar Panggi. Dan apa yang terjadi? Di situ kepala Panggi sudah berkobar dengan api. Panggi terus berlari tak berarah di kamarnya sambil teriak kesakitan. Di sini Santoso langsung mengambil selimut dan menelungkupkan ke kepala Panggi. Tapi setelah dibuka, nampaknya api belum juga padam. Dan dari belakang Mbok Urip memeluk Panggi dengan handuk basah. Apinya pun padam. Tapi nampaknya Panggi sudah terluka cukup parah dan segera dilarikan ke rumah sakit. Tapi 2 hari kemudian Panggi meninggal. Menyusul kakaknya Ningrum dan ibunya Lasmini. Setelah sempat kesulitan bernapas karena paru-parunya telah dipenuhi dengan asap, kata dokter. Kejadian itu sangat cepat. Bagaimana caranya lentera yang ada di samping mejanya itu pecah dan mengenai kepala Panggi. Itu pun masih menjadi misteri. Kejadian itu pun semakin meyakinkan Santoso tentang teluh yang kejam ini. Lantas bagaimana kabar Mbah Mangun yang dulu ingin datang lagi ke rumah? Ternyata sejak kejadian sore itu Mbah Mangun sempat sakit. Menurut cerita Pak Slamet, Mbah Mangun sempat bertarung dengan sosok jin wanita tanpa wajah itu. Kita sebut saja Sambernyowo. Tapi Mbah Mangun menganggap teluh ini terlalu kuat kalau harus dihadapinya seorang diri. Karena inilah Mbah Mangun tidak menepati janjinya untuk datang di kemudian hari. Kembali ke cerita, masa berkabung kepergian Panggi masih hangat. Belum sampai 7 hari, di sini Santoso nampak gusar dan marah. Dia sama sekali tidak berkonsentrasi dalam membaca tahlil untuk anaknya. Sampai akhirnya, Santoso terlihat agak berlari menuju belakang rumah. Mbok Urip yang berpapasan di dapur segera memberitahukan itu kepada Pak Slamet. Terlihat Santoso sedang mengobrak-abrik ruang perkakas dan mengambil sabit, kemudian berlari lewat samping rumahnya. Pak Slamet mengejar.
sambil memberitahukan itu kepada warga yang masih berada di rumah selepas tadi acara tahlil. "Mas Toso ngamuk," begitu kata Slamet. Warga kini berhamburan mengejar Santoso yang ternyata pergi ke rumah Bowo. Untung di situ ada pagar pembatas. Di depan pagar Santoso berkata, "Metu desu, wis cukup ya saiki. Nek wani ngadepi aku langsung, ayo paten-patenan." Warga sama sekali tidak berani mendekat, karena Santoso ini memang sosok yang sangat dihormati di desa itu. Hanya Pak Slamet yang berani mendatanginya perlahan. "Sabar mas, iling. Ora iso Kang." Tapi untungnya Mbah Mangun datang, merangkul dan menenangkan Santoso sambil merebut sabitnya dengan perlahan. Mbah Mangun berkata, "Wis, sing sabar. Awak dhewe ra iso buktekke. Iso-iso dhek di penjara." Tapi baru saja suasana meredam, Bowo malah keluar dari rumahnya dengan mukanya yang pucat. Dia berkata, "Ono apa so?" Sontak emosi Santoso kembali memuncak. Namun kini dia berhasil dipegangi oleh warga. Nampaknya Bowo ketakutan dan terus berkata, "Aku ora ngerti apa-apa, tenan." Tapi di ujung pembicaraan nampaknya Bowo keceplosan dengan berkata, "Nek aku duwe salah, aku njaluk ngapura." Dengan permintaan maaf ini, cuma karena hal seperti itu memang sulit dibuktikan, akhirnya hanya menjadi omongan belaka. Warga sempat mengira sejak kematian Pak Cari, ayahnya, Bowo sudah hilang tajinya. Tapi ternyata sifat itu menurun ke anaknya. Singkat cerita, setelah berhasil ditenangkan lagi, segera Santoso diajak pulang oleh Mbah Mangun dan Pak Slamet. Sampai di rumah, Santoso kembali menangis, menangisi kehidupannya yang begitu tragis. Di sini Mbah Mangun mencoba menenangkan dan berjanji akan menangani masalah ini dengan mengajak temannya. "Sementara dek moco iki sik," kata Mbah Mangun sambil menyodorkan sebuah kertas bertuliskan sholawat nariyah. Dan Mbah Mangun berpamitan. Malam itu pun dilewati oleh Santoso, Pak Slamet, dan Mbak Urip dengan datar dan sangat hampa. Mereka tak terlihat saling bicara, seakan bingung mencari topik yang pas untuk dibincangkan. Terlihat Santoso dengan muka sayu terus memegang tasbih sembari membaca sholawat nariyah. Menit dan jam pun berlalu. Santoso masih terlihat berzikir di depan ruang TV. Sementara Pak Slamet sedang merokok di belakang rumah. Dan tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara wanita bernyanyi dengan syair Jawa. Pak Slamet langsung buru-buru masuk ke dalam rumah. Mbak Urip yang sepertinya juga mendengarnya terlihat berlari kecil dari pavilionnya menuju rumah utama. Segera mereka berdua menemui juragannya yang nampak kaget karena Santoso juga mendengar suara itu. "Krungu ra Kang, Mbok?" tanya Santoso. Sembari mereka saling mendekatkan telinga untuk mengamati. "Nggih Mas," jawab Pak Slamet dan Mbak Urip. Santoso pun menyuruh Pak Slamet untuk menutup semua pintu dan jendela. Mereka kini duduk merapat bersama di ruang TV. Suara orang bernyanyi itu masih ada, seakan mengitari rumahnya. Santoso sangat ketakutan. Terlihat dia terus memegangi tasbihnya dan berdoa. Mbok Urip dan Pak Slamet pun hanya menunduk komat kamit, melafalkan doa entah apa yang dibacanya. Tapi perlahan, suara nyanyian itu berubah menjadi suara tangis. Tangisannya sangat bilu, terisak-isak, dan sesekali meraung, seakan merasakan sakit. Mereka bertiga pun terus berdoa hingga suara itu hilang sekitar jam 2 malam. Mereka yang ketakutan pun tidur di satu tikar di depan TV,
hingga esok hari pun tiba. Mbok Urip yang masih takut teringat kejadian semalam, kini terlihat enggan melakukan pekerjaannya. Begitu juga Pak Slamet. Santoso juga terlihat lesu. Hingga akhirnya pun Santoso bercerita kalau semalam dia bermimpi ditemui oleh anak dan istrinya Lasmini, Ningrum dan Panggi. Dalam mimpi itu, Panggi dan Ningrum anaknya hanya tersenyum, namun Lasmini istrinya berbicara kepada Santoso. "Sing sabar lan ikhlas mas, aku percaya bocah-bocah wis penak, jenengan mesti iso ngadepi." Sambil menangis, Santoso menceritakan mimpi itu. Singkat cerita, malam harinya Mbah Mangun datang, namun ia sendiri. Pak Slamet bertanya, "Pundi rencangipun, Mbah?" "Dok ora wani ngadepi, wis tak adepane, aku dhewe wae. Rewangi dongo yo." Pak Slamet hanya mengiyakan saja sambil menelan ludah. Mbah Mangun pun meminta Mbok Urip untuk mengambil garam krosok. Dibawalah garam itu oleh Mbah Mangun mengelilingi rumah sembari uro-uro atau bernyanyi lagu Jawa. Santoso, Pak Slamet, dan Mbok Urip hanya diam menunggu di dalam rumah. Setelah selesai, Mbah Mangun pun masuk lagi ke dalam rumah. Dan di sini beliau sedikit bercerita. Dulu, waktu Mbah Mangun masih muda, baru saja lulus dari pesantren, Jin Sambernyowo ini sempat menghabisi keluarga Pak Cokro, sampai tidak ada satupun yang tersisa. Pak Cokro adalah kandidat pemenang waktu pemilihan lurah di tahun 60-an, yang mana lawannya yang kalah adalah Pak Cari, ayahnya Bowo. Diduga kuat pengirim telur ini dilakukan oleh Pak Cari. Tapi memang hal seperti itu sulit sekali dibuktikan. Sejak saat itu tak ada lagi warga yang mau berurusan dengan Pak Cari. Jadi di sini mulai terang ya, kalau diduga kuat bawalah yang mengirim telur itu. Nopo perlu dibalekke mawon, Mbah? Ora perlu, Nang. Awak dhewe ra ono bedane nek balekke teluh kuwi nang sing ngirim. Intinya, kita tidak perlu membalas. Kalau kita membalas, kita sama jahatnya. Tak terasa mereka berbincang cukup lama, hingga akhirnya pembicaraannya dihentikan oleh suara ketukan di pintu depan rumahnya. Terlihat bayangan siluet di pintu kaca. Nampaknya ada orang yang datang. Pak Slamet yang membukanya seketika bingung ketika dia tidak melihat siapapun. Dia yang mulai merinding pun menghampiri Mbah Mangun dan berkata, "Kok mboten enten sinten-sinten nggih, Mbah?" "Rapopo met, kuwi bolo dhewe," jawab Mbah Mangun sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, Mbah Mangun pun meminta sapu lidi kepada Mbak Urip sambil membaca Al-Quran kecil di tangannya. Mbah Mangun keluar, menyapu-nyapu halaman. Pak Slamet yang mengikuti di belakang bersama Santoso pun sesekali disuruh mengambil rambut yang berceceran di tanah. Rambut siapa ini? Batin mereka berdua sembari mengambilnya dengan sapu tangan. Sampai akhirnya Mbah Mangun berhenti di suatu titik, tepat di bawah rimbunan tanaman sirih. "Jupuk pacul kono met." Setelah itu Mbah Mangun menyuruh Santoso untuk menggali titik yang sudah ditunjukkan olehnya. Setelah digali cukup dalam, sekitar 80 cm, ditemukanlah bungkusan kain kafan yang cukup besar. Baunya sangat busuk. Mbah Mangun segera menyuruh membawa bungkusan itu menuju teras rumah. Dan di sini terlihat Mbah Mangun yang tampak limbung, hidungnya mengeluarkan darah. Pak Slamet yang melihatnya nampak berkata, "Mboten popo toh, Mbah?" "Rapopo," sambil menutupi hidungnya dengan sapu tangan. Akhirnya bungkusan itu dibuka di teras. Isinya adalah 7 butir telur ayam Jawa
dan beberapa kertas yang bertuliskan arah pegon. Kecekel intine. Beliau meminta pungutan rambut-rambut yang tadi dan menyatukan di satu kain itu. Sampai akhirnya sembari membaca ayat kursi, Mbah Mangun membakar rambut itu. Sempat terdengar jeritan wanita. Suaranya terdengar seperti dari kejauhan. Ketika rambut itu dibakar, kemudian kertas-kertas bertuliskan arah pegon itu juga dibakar. Dan setelah itu, giliran telur-telur itu dibuka. Setelah dibuka, isi telur itu hitam pekat dan mengeluarkan bau busuk. Mbah Mangun pun membuka telur itu satu persatu sembari terus membaca ayat kursi. Sampai semua telur itu habis. Dan setelah itu, Mbah Mangun membakar semuanya. Santoso di sini nampak keheranan. Dengan semua hal ini, bagaimana semua ini bisa terjadi? Akhirnya, prosesi pembersihan itu pun berakhir. Mbah Mangun kembali masuk ke dalam rumah bersama Santoso, Pak Slamet, dan Mbak Urip tentunya. Insya Allah, iki wis resik. Mereka pun kembali berbincang bersama di ruang tamu itu, dengan topik yang agak menggembirakan tentunya. Apakah telur itu berhasil dihentikan? Nampaknya masih tersisa. Karena tengah malam setelah Mbah Mangun berpamitan pulang, terjadi lagi serangan telur itu. Tiba saja gelas bekas minum mereka yang ada di meja meledak. Dan seiring dengan itu, tubuh Santoso terpelanting kira-kira 3 meter. Mbak Urip langsung mengajak Mbah Mangun merapat ke rumah Santoso. Dan sesampainya di sana, terlihat Pak Slamet yang tengah menunggu dengan muka panik di depan rumah. "Juragane nyurup," kata Pak Slamet panik. Mereka pun segera masuk ke dalam rumah. Di situ terlihat Santoso sedang merangkak, tapi tidak dalam penglihatan Mbah Mangun. Karena di sini beliau sama sekali tidak melihat Santoso, melainkan rupa jin samber nyawa itu. "Mangun, Mangun," kata sosok jin yang berada dalam raga Santoso itu dengan suara yang lemah dan parau. "Aku ngaku kalah, saiki leburna aku," kata jin itu kembali. Di sini Mbah Mangun hanya memegang tasbih sembari terus berzikir. "Tobat tobato marang Gusti Pangeran. Wis pirang penguripan sing mbok sengsarake. Saiki njaluk ngapura," timpal Mbah Mangun. "Di ngapura, aku wis kapok. Tulung leburno aku." Pak Slamet nampak takut sekaligus heran. Santoso juraganya yang waktu itu berusia 45 tahun itu tampak sangat tua ketika kerasukan. Tampaknya kehebohan di rumah Santoso ini terdengar oleh warga sekitar. Hingga ada beberapa yang berdatangan. "Aku ngaku kalah, saiki leburno aku," kata jin yang ada dalam tubuh Santoso itu kembali. Akhirnya, Mbah Mangun mulai membacakan ayat-ayat ruqyah dan mengeluarkan jin yang ada di tubuh Santoso tersebut. Namun ada satu kata yang terucap sebelum jin itu keluar, yaitu, "Aku ra iso mati." Sampai akhirnya Santoso pun kembali sadar dengan memuntahkan cairan hitam yang berbusa. Dan disinilah teluk ini telah benar-benar berakhir. Teluk Jawa ini dahulu dikenal dengan nama Teluk Pring Sedapur, dengan media jin yang dikirim untuk memberikan penyakit dan mempengaruhi pikiran yang dituju. Biasanya tak ada yang berhasil selamat dari teluk ini. Nyatanya, kurang dari setahun keluarga Santoso habis, namun di sini Santoso berhasil selamat. Di tahun 94-an, Santoso menutup bisnis cengkehnya dan beralih ke usaha lain, serta sempat menikah lagi, memiliki 1 anak, dan beliau meninggal di tahun 2014-an. Mbok Urip bukan nama sebenarnya,
1 tahun setelah selamatnya Santoso, beliau pulang ke tempat asalnya di Wonosari, Gunung Kidul. Pak Slamet, terakhir saya ketemu sekitar 3 bulan yang lalu sebelum cerita ini dibuat. Beliau masih sehat dan bahagia dengan anak cucunya. Meskipun beliau sudah sepuh, semoga saya dapat kembali bersilaturahmi dengan Pak Slamet. Sekian cerita keluarga Santoso ini. Semoga ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Sekian dari saya. Sampai jumpa di kisah yang lain.